Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu kita sudah sedang berbicara mengenai berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita sedang belajar mengenai firman Tuhan. Mengapa Tuhan ingin agar kita mempunyai kelaparan dan kehausan akan firman-Nya? Karena saudara, firman Tuhan ini akan merubahkan cara hidup kita. Firman Tuhan ini adalah the truth. Dan firman itu asalnya dari surga. Firman Tuhan itu adalah prinsip-prinsip kerajaan surga. Ya, kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga prinsip kehidupan kita ini berbeda dengan prinsip kerajaan surga. Itulah sebabnya Tuhan ingin agar kita mempelajari prinsip-prinsip kerajaan surga. Agar supaya kita bisa mengalami surga di dalam dunia ini. Jadi Tuhan ingin agar kita punya kelaparan, kehausan akan kebenaran. Nah, sebab itu mari kita teruskan pelajaran yang minggu lalu. Saya mau ingatkan saja sedikit dari apa yang minggu lalu kita sudah pelajari, yaitu bahwa kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, itu diberitahu bahwa apa gunanya firman Tuhan, apa gunanya the Bible itu buat kita. Ya, kita tahu agar kita mempunyai, Tuhan ingin kita mempunyai kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Kalau kita lapar, saudara, dan kita haus, maka kita akan makan, kita akan minum, kan? Nah, yang Tuhan ingin agar supaya kita punya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Dengan kita menghargai bahwa firman Tuhan itu penting sekali buat kita, agar supaya kita bisa mencicipi apa yang ada di dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan di sini pelajaran mengenai kelaparan dan kehausan akan kebenaran itu adalah the process untuk mencari kerajaan surga, mencari the principle of the kingdom of God. Untuk kita bisa pelajari dan prinsip-prinsip itu dapat masuk ke dalam hati kita. Nah, kalau kita belajar minggu yang lalu dikatakan bahwa di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa firman Tuhan itu katanya berguna atau profitable untuk doktrin atau untuk systematic teaching, untuk memberikan pengajaran pada kita. God's principle diajarkan kepada kita. Asalnya dari firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah untuk reproof atau menyatakan kesalahan kita. Karena kita sudah terlalu biasa hidup dengan sistem dunia ini, dan sistem dunia ini ada yang baik, ada yang jahat, ya. Dan kita pikir asal kita baik, tetapi ternyata saudara, apa yang kita pikir baik pun kalau kita compare dengan firman Tuhan, kita akan melihat ada hal-hal yang perlu kita koreksi, terutama motif hati kita. Nah, jadi yang kedua, gunanya firman Tuhan adalah untuk menyatakan kesalahan kita. Kalau ada hal-hal yang salah di dalam kebiasaan kita, pada saat kita mempelajari firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita bahwa apa yang sudah biasa kita lakukan itu ternyata salah. Jadi di situ akan menyatakan kesalahan kita, dan kemudian firman Tuhan itu juga untuk memberikan, firman Tuhan itu dapat menolong kita untuk memperbaiki apa yang salah itu. Jadi bukan hanya menuding kesalahan kita, tetapi dia memberikan jalan untuk memperbaiki apa yang salah itu. Dan yang keempat, firman itu memberikan kepada kita instruction in righteousness, yaitu mendidik orang untuk berjalan di dalam kebenaran. Nah, itu kita sudah pelajari minggu yang lalu, supaya saudara jangan lupa. Nah, sekarang mari kita teruskan pelajaran ini. Sekarang bagaimana caranya kita belajar firman Tuhan? Bagaimana caranya? Apakah kita pelajari kalau kita ada waktu saja, kalau kita lagi in the mood untuk belajar, baru kita belajar? Atau bagaimana caranya? Saudara, kita harus mempunyai, sekali lagi, kalau kita punya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan, maka kita akan terus belajar. Sebab itu Tuhan berkata, biarlah kamu lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena orang itu akan belajar terus menerus.
Dan semakin dia belajar banyak, semakin dia diperbaharui cara dia berpikir. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Kita mempelajari firman Tuhan itu dengan cara memperbaharui cara kita berpikir. Supaya cara berpikir kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya firman Tuhan itu dapat memperbaharui cara kita berpikir, yaitu dengan jalan. Pada saat kita belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, atau mendengar pengertian apa maksud firman Tuhan itu, jangan saudara cuma puas dengan mengerti saja, tetapi marilah kita renungkan apa yang kita mengerti itu. Renungkan. Karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita mengerti saja di sini. Pengertian itu penting, tetapi setelah kita mengerti, kita harus digest, kita harus kunyah sampai masuk ke dalam hati. Karena the purpose daripada firman Tuhan itu adalah untuk memperbaharui cara kita berpikir, supaya pikiran kita yang salah itu diperbaharui. Dan selain itu juga firman Tuhan itu untuk kita tanam di dalam hati kita. Karena Tuhan berkata, dari dalam hati itulah akan terpancar kehidupan. Segala sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati, itu yang akan kita lakukan, itu yang akan kita katakan. Nah, sebab itu firman Tuhan itu perlu untuk merubah cara kita berpikir dan perlu untuk kita tanam di dalam hati kita. Itu ada pelajarannya sendiri. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22, mari kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama, mana? Ayat yang ke-22 dikatakan begini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22 dikatakan begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, saudara, di sini katakan bahwa kamu telah menyucikan dirimu, tetapi oleh ketaatan kepada kebenaran. Tetapi kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, since you have purified your soul. Yang dimurnikan itu adalah jiwa kita, soul kita yang perlu dimurnikan. Karena kamu telah purify your soul in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren. Love one another fervently with a pure heart. Jadi yang Petrus ini katakan adalah agar supaya kita purify our soul oleh firman Tuhan. Kita mesti memurnikan soul kita oleh firman Tuhan. Nah, kita semua tahu, saudara-saudara, soul itu jiwa ya, jiwa kita itu terdiri dari 3 bagian. Di dalam jiwa kita itu terdiri dari 3 bagian. Di dalam jiwa ada pikiran kita, mind kita, ada emosi kita, emotion, and ada will kita, kehendak. Itu semua ada di jiwa kita. Nah, Tuhan ingin yaitu pada saat kita membaca firman, mempelajari firman Tuhan itu purify, memurnikan cara berpikir kita, karena ada pikiran di jiwa kita. Purify our soul berarti memurnikan cara kita berpikir, memurnikan emosi kita, dan memurnikan kehendak kita. Dimurnikan, diperbaharui oleh firman Tuhan. Karena sebelum kita mengerti firman Tuhan, kehendak kita itu terlalu duniawi, terlalu kemanusiaan. Dan biasanya manusia itu selfish, apa yang menguntungkan kita saja. Tetapi Tuhan ingin agar semakin kita belajar firman Tuhan itu akan memurnikan cara kita berpikir, pikiran kita yang dulu salah, pikiran kita yang dulu egois, hanya memikirkan apa yang berguna buat kita saja, apa yang enak buat kita saja, itu diperbaharui oleh firman Tuhan. Demikian juga emosi kita akan dimurnikan oleh firman Tuhan. Emosi ini, bagian emosi itu yang kita sudah pelajari pada waktu-waktu yang lalu mengenai the root of character atau
atau pembaharuan karakter kita. Karakter kita itu, di dalam karakter kita itu, di situ ada emosi yang suka marah, emosi yang sombong, emosi. Nah, itu ada di emosi semua. Kita sudah pelajari waktu yang lalu. Nah, firman Tuhan ini akan memurnikan emosi kita dan juga memurnikan kehendak kita. Kehendak kita yang selfish, yang hanya untuk diri sendiri, itu akan dimurnikan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat lagi sekarang bagaimana firman Tuhan itu membersihkan pikiran, kehendak, dan emosi kita. Di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1, mari kita baca 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang keempat dikatakan di sini. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang keempat dikatakan begini. Dengan jalan itu, Ia yaitu Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudara, firman Tuhan itu merubahkan kita untuk menjadi seperti Tuhan, ya, untuk kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, yaitu di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan itu seperti itu gunanya, supaya kita menjadi partaker of divine nature. Ya, kalau semakin kita membaca firman Tuhan, maka kita akan diubahkan makin hari makin seperti Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat lagi di dalam 1 Timotius 4, ini Bible study. Jadi saudara-saudara, saya harap saudara-saudara belajar ini ya. 1 Timotius pasal yang keempat, ya, ayat 12 dan 13. Bible study, jadi harus buka Bible terus, saudara. 1 Timotius yang keempat, ayat 12 dan 13 dikatakan di sini. 12 dan 13. Ini Rasul Paulus berbicara kepada Timoti. Timoti itu muridnya dia, ya. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kemudian ayat 13 yang dikatakan, sementara itu sampai aku datang, kata Rasul Paulus, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Ini saja. Di sini adalah caranya kita belajar firman Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada Timoti, selama saya nggak ada, kamu ini bertekun di dalam membaca firman Tuhan, membaca kitab suci. Bertekun di situ, bertekun. Kita semua juga Tuhan ingin agar kita bertekun membaca firman Tuhan. Sehingga kita makin hari kita makin menyukai firman Tuhan. Kita makin mengerti firman Tuhan. Kalau kita tekuni, saudara-saudara. Dan pikiran kita akan dibukakan. Pikiran kita akan diperbaharui. Nomor 1 katanya, bertekun di dalam membaca kitab suci. Yang kedua, di dalam exhortation from the scripture, atau di dalam membangun diri kita di dalam firman Tuhan. Dan ketiga, di dalam mengajar. Ya, ada 3 poin di sini. Jadi, yang pertama, mari kita lihat. Tuhan ingin agar kita, Rasul Paulus berkata kepada Timoti, ini adalah caranya belajar dengan membaca. Nah, saudara, semua orang yang telah lahir baru harus makan, ya, makanan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani buat roh kita yang baru lahir. Roh kita yang sudah dilahirkan kembali itu perlu dikasih makan. Sama seperti baby, begitu lahir dia harus dikasih makan, gitu kan. Dan firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pada waktu dia
pada waktu dia dicobai oleh iblis dan iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti, kata Tuhan gitu, kata iblis begitu kan. Tuhan berkata bahwa sudah tertulis, manusia itu tidak hidup hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah yang Tuhan katakan. Lebih important, saudara, lebih penting firman Tuhan yang kita makan ke dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita diperkaya dan diperkuat. Jadi Tuhan berkata, bukan dengan roti saja manusia akan hidup, tetapi dengan tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yaitu kita harus membaca firman. Nah, saudara, dengan firman, roh kita akan bertumbuh, roh kita akan dibangun, akan dikuatkan, dan ditambahkan. Jadi makin kuat. Ini akan terjadi kalau kita membiasakan diri kita di dalam membaca firman Tuhan. Jadi saudara, jangan bosan-bosan baca firman Tuhan. Memang kadang-kadang pada saat kita membaca firman Tuhan, ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Tapi gak apa-apa, just baca terus. Segala yang sudah kita baca itu masuk ke dalam diri kita, walaupun kita gak mikirin. Ada seperti register di dalam diri kita. Nanti pada saatnya kita membutuhkan firman itu, Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada firman itu untuk menolong kita. Jadi jangan bosan-bosan membaca firman, teruskan baca firman Tuhan. Dan maka saudara, kita akan menjadi familiar dengan segala kejadian-kejadian di dalam firman ini, segala contoh-contoh yang Tuhan berikan, segala perumpamaan itu apa maksudnya dan sebagainya. Kita makin hari makin familiar akan hal itu kalau kita rajin membaca. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan pikiran kita mulai diperbaharui. Jadi saudara, firman Tuhan itu akan memurnikan cara kita berpikir, ya, akan purify thought kita. Dan cara berpikir kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Kemudian yang kedua, firman Tuhan Rasul Paulus berkata, nomor 1, rajin membaca firman terus-menerus. Yang kedua dia katakan, bertekunlah di dalam membangun, dalam exhortation from the scripture. Kita baca firman itu untuk menguatkan kita, untuk membangun kita, saudara. Ya. Nah, kalau saudara baca gini, kalau saudara baca firman Tuhan sebagai devotion, ya, sebagai renungan kita, maka ada baiknya saudara membaca Mazmur dan membaca Amsal. Nah, saudara semua banyak yang sudah tahu. Mazmur itu ditulis oleh raja yang after God's own heart, yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Itu Daud yang banyak menulis Mazmur. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud, tetapi kebanyakan ditulis oleh Daud. Dan Daud itu adalah raja yang after God's own heart, ya, yang berkenan kepada hati Tuhan. Nah, sebab itu kalau kita baca Mazmur, maka Mazmur itu mengajarkan kita bagaimana bersekutu dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti hati Tuhan itu pada kita bagaimana. Disitulah hubungan kita dengan Tuhan itu saudara bisa pelajari di dalam Mazmur, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Dan baca lagi Amsal. Amsal itu ditulis oleh raja yang mempunyai the wisdom of God, yaitu Salomo. Salomo yang menulis Amsal. Dan saudara, Amsal itu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana hubungan manusia, kita sebagai manusia dengan manusia yang lain. Itu adalah kita pelajari antara hubungan manusia dengan manusia itu di Amsal. Jadi Tuhan mengajarkan ini itu bagaimana dengan sesama kita, bagaimana cara kita berkata, bagaimana sikap kita, semuanya itu Tuhan ajarkan di dalam Amsal. Nah, kalau kita membaca Mazmur dan Amsal terus-menerus, ya, sesudah selesai ulangi lagi. Sembari kita baca yang lain-lain, tapi ini Amsal dan Mazmur baca terus, saudara. Nah, disitulah kita akan mempelajari relationship kita dengan Tuhan dan relationship kita dengan sesama. Itu di Amsal dan di Mazmur. Kemudian the next adalah dikatakan, bertekunlah Timothy di dalam membaca scripture, membaca firman,
di dalam exhortation, di dalam membangun dirimu melalui firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, di dalam doktrin, di dalam pengajaran. Nah, saudara-saudara, doktrin itu adalah systematic teaching dari firman Tuhan atau Bible study. Itu kita mesti punya Bible study. Nah, Bible study itu bisa dilakukan dengan secara topikal. Misalnya, kita mau belajar mengenai topik dosa. Dosa itu di dalam Alkitab itu apa semuanya? Kita belajar mengenai obedient misalnya. Nah, itu adalah topik obedient. Gimana yang kata Tuhan obedient itu? Belajar mengenai righteousness, ya. Hidup benar itu seperti apa menurut Alkitab. Nah, itu adalah topikal. Kita belajar secara topikal. Nah, di dalam doktrin juga kita bisa belajar secara book study. Misalnya, kita mau belajar sekarang mengenai Yakobus. Di dalam Yakobus itu apa saja yang diajarkan. Kita belajar mengenai Korintus, atau kita belajar seluruhnya mengenai Roma. Pelajari secara sistematik Roma. Nah, itu adalah book study. Kemudian di dalam doktrin ini juga systematic teaching ini juga kita belajar mengenai word study. Jadi kata-kata yang penting yang kita mau pelajari. Misalnya, kita sering kali mendengar bahwa jangan hati-hati dengan ragi orang Farisi. Apa itu ragi? Kita bilang, apa itu ragi? Tuhan berkata apa sih? Nah, pelajari itu word study. Pelajari kata-kata yang mungkin sulit untuk dimengerti. Kita pelajari apa maksudnya. Seperti itu. Nah, sekarang terusannya saudara, masih sedikit lagi waktu kita ada. Kita akan melihat ada 7 benefit dari firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita belajar terus firman Tuhan, kita akan mendapatkan 7 benefit. Atau kita kelar enggak di dalam waktu 5 menit, tapi saya mau lihat satu persatu. Kalau enggak kelar kita teruskan minggu depan. Yang pertama, benefit yang pertama adalah the word of God akan menyatakan dosa kita. Akan menyatakan mistake kita, kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita. Itu akan dinyatakan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu tajam seperti pedang, saudara. Bisa memisahkan, bisa distinguish antara pikiran dan jiwa kita dan roh kita. Bisa membedakan itu. Jadi kalau kita mempunyai, misalnya kita mempunyai sesuatu pikiran di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, saya akan melakukan ini. Nah, sekarang kalau kita mau tahu itu pikiran yang benar atau enggak gitu, ya. Itu pikiran yang dari Tuhan atau pikiran saya sendiri. Nah, saudara, bagaimana kita tahu? Dengan membaca firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini akan memberitahukan segala sesuatu yang kita pikirkan itu ternyata biblical, ada di dalam firman Tuhan. Berarti itu dari spirit kita. Apa yang kita tadi pikirkan itu from the spirit. Karena itu yang dari firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu ternyata kalau kita cari di dalam firman-Nya itu enggak ada. Jadi berarti itu pikiran manusia kita yang belum tentu benar. Gitu. Jadi firman Tuhan ini yang akan bisa menyatakan ini adalah kehendak Tuhan atau bukan. Ini adalah spiritual atau just pikiran karnal manusia kita. Nah, carinya bagaimana tahunya? Firman Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita. Nah, itu jadi the word of God itu akan uncover, ya, sin and mistake in your life.
Mungkin apa yang kita pikirkan itu ternyata egois. Ternyata itu adalah keinginan manusia kita untuk mencari nama atau untuk sesuatu buat benefit diri kita sendiri. Nah, di situ akan dinyatakan. Nah, firman Tuhan itu akan menyatakan itu semua. Kemudian kita tahu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang kita sudah baca tadi, yaitu firman Tuhan itu akan reproof kita, menyatakan kesalahan kita, akan memperbaiki apa yang salah, itu kan firman Tuhan yang kita pelajari minggu yang lalu. Jadi di sini kita tahu the word of God itu akan uncover, membuka segala, menyatakan dosa, menyatakan kesalahan kita. Itu pertama. Yang kedua, dari benefit dari firman Tuhan adalah yang kedua, the word of God cleanse us from the pollution of sin. Membersihkan kita dari pollution of sin. Nah, ayatnya kalau saudara mau tulis 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 itu dikatakan bahwa kalau kita mengakui kesalahan kita, maka Allah itu adil dan setia. Dia akan menyucikan segala kesalahan kita. Ya, karena firman Tuhan itu akan menyucikan kita dari segala kesalahan-kesalahan kita, dari segala pollution of sin di dalam diri kita. Kemudian coba tadi saya bilang 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 kan tadi. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan begini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di situ. Jadi the blood of Jesus will cleanse us gitu. Jadi the word of God itu akan membersihkan kita dari segala pollution dosa yang ada di dalam diri kita. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Mazmur 119 itu adalah mazmur yang paling panjang. Mazmur 119 katanya ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan di sini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman Tuhan ini akan membersihkan kita, akan membuat kita tidak berjalan di dalam dosa. Jadi saudara, kalau saudara mau catat ayat-ayatnya lagi supaya saudara bisa renungkan mengenai ini, firman Tuhan itu akan membersihkan kita dari pollution, itu adalah salah satunya lagi adalah Yohanes 15 ayat 3, saudara bisa catat. Kemudian Efesus 5 ayat 25 dan 26, itu juga menjadikan firman Tuhan akan membersihkan kita dari kehidupan kita yang salah. Kemudian yang ketiga, benefit daripada firman Tuhan adalah the word of God can impart strength to our spirit. Nah itu, kalau saudara mau baca firmannya itu panjang, yaitu Mazmur 119. Mazmur 119 itu akan membuat bahwa firman Tuhan itu akan impart strength, akan memberikan kekuatan di spirit kita untuk kita bisa berjalan benar. Nah itu baru nomor 3 saudara. Waktu saya sudah habis, kita akan melihat ada 7 benefit daripada firman Tuhan. Sekarang ini baru 3 benefit. Ya, kita akan teruskan minggu yang akan datang dari nomor 4 sampai nomor 7 dan terusan daripada firman Tuhan ini. Sampai di sini dahulu, kita teruskan minggu depan.